bersama kami, para suster junior SSPS Kalimantan, dalam renungan Minggu Biasa yang ke-22, tanggal 29 Agustus 2021. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, hawa nafsu, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, hujat, sombong, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan kebebalan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rahmat yang kita terima dari Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita setiap hari, dalam menghadapi setiap peristiwa hidup, itu merupakan anugerah dari Allah sendiri yang dikaruniakan kepada kita untuk menguatkan langkah kaki kita agar tetap bertahan dalam kebenaran, kuat dalam pengharapan terhadap rencana dan kehendak Allah, setia terhadap komitmen kita kepada Tuhan untuk tetap berada di hadirat-Nya. Dalam bacaan-bacaan suci yang telah diperdengarkan kepada kita, betapa Allah sungguh mengasihi bangsa Israel
Ia menghendaki agar mereka pun setia dan berpegang teguh pada perintah Tuhan yang telah ditetapkan untuk mereka. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hendaklah apa yang kamu terima dari Allah dibagikan kepada sesama, sehingga hidupmu akan diberkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk diri kita masing-masing, apakah kita setia dengan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh memegang komitmen kita untuk mewartakan cinta Allah yang berbelas kasih? Apakah sikap, tutur kata, dan cara hidup kita sudah mencerminkan cara hidup Allah yang berbelas kasih? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan setiap hari kita sadar bahwa seringkali kita tidak menjadi pelaku firman yang benar. Kesetiaan kita seringkali goyah saat peristiwa menantang iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Komitmen kita menjadi pudar ketika gemerlapnya dunia lebih memikat kita. Wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini mengajak kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membaharui komitmen kita untuk setia kepada Tuhan, menjadikan kita pewarta firman yang benar, yang mewartakan kasih bukan kebencian, yang berbagi cinta bukan amarah atau dendam, yang merangkul orang lain dengan kasih bukan iri hati atau berpikiran jahat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu biasa yang ke-22 ini, Tuhan mengajak kita menjadi seorang pengikut Kristus yang setia dengan komitmen kita kepada Tuhan, yang menjadi pelaku firman yang benar sehingga boleh membawa orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan yang menjadikan hidupnya sebagai berkat untuk orang lain. Semoga Tuhan memberkati